Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sesurga, sahabat Fatayat tercinta dimanapun Anda berada. Di bulan Ramadan ini, saat kita mendengar haid, rasanya ada kata rugi dalam setiap benak wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Tapi jangan berkecil hati, kita harus gimana dong? Jadi kalau kita sedih, itu adalah perasaan yang wajar sekali. Saat kita muslim atau muslimah tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, itu ada perasaan rugi. Dan itu adalah tanda bahwa kita masih beriman kepada Allah. Jadi ini ada sih dulu cerita di zaman Nabi saat sebagian sahabat tidak bisa untuk berangkat ke perang Tabuk karena kurangnya biaya. Jadi Allah berfirman untuk menjelaskan kejadian ini. Jadi Nabi mengatakan, mohon maaf para sahabatku bahwa aku tidak bisa memberangkatkan kalian semua. Nah, sebagian sahabat itu kemudian pulang dengan bersedih, dengan menangis karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat, untuk berjihad di jalan Allah. Nah, itu adalah perasaan yang lahir secara spontan ketika kita muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan kita harus bersyukur kita masih diberi perasaan itu, dan itu tanda bahwa kita masih beriman kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tanamkan niat. Karena seringkali niat itu dampaknya jauh lebih besar daripada amal itu sendiri. Jadi barang siapa wanita yang meniatkan dirinya bertekad untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, untuk sholat tarawih penuh, untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka ketika menstruasi mendatangi kita, pahala itu akan tetap kita dapatkan. Pahala apa yang kita niatkan itu akan tetap kita dapatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barang siapa yang pada malam hari datang ke tempat tidurnya, kemudian meniatkan dirinya untuk bangun tengah malam dan melakukan sholat malam, namun pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai pagi tiba, Nabi SAW mengatakan dia mendapat pahala amalan yang telah dia niatkan. Dan tidurnya, kata Rasulullah, adalah merupakan sedekah yang Rabb-nya berikan kepadanya. Terus apalagi? Ya sesegera mungkin untuk mengalihkan ke amalan-amalan yang lain. Kalau kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa sholat, kita harus mengalihkan ke amalan-amalan yang lain. Ini juga saran dari Nabi SAW loh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada beberapa orang miskin yang curhat kepada Rasulullah. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka juga puasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak karena kami miskin. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah membuka jalan-jalan lain agar kalian bisa bersedekah? Sesungguhnya takbir itu adalah sedekah.
tahmid itu adalah sedekah, tasbih itu adalah sedekah. Kemudian amar ma'ruf yang kita lakukan juga merupakan sedekah. Kemudian mencegah kemungkaran juga merupakan sedekah. Dan saat Anda melakukan hubungan dengan istri Anda dengan niatan melampiaskan syahwat di jalan yang halal, itu juga sedekah. Lalu apalagi? Ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, tidak puasa, tidak sholat, sesungguhnya kita wanita tengah menjauhi larangan-larangan Allah. Ya kan? Siapa yang melarang kita untuk sholat? Siapa yang melarang kita untuk buat puasa? Allah lah yang melarang kita. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi apa definisi ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menyatakan, menjelaskan. Jadi ibadah itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu ketika kita perempuan kemudian menstruasi, itu sesungguhnya saat kita tidak sholat, kita tidak puasa, itu sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Karena kita sedang menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi jangan khawatir, kita masih dihitung ibadah. Dan ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bahwa banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa bersolawat, memberi makan orang-orang yang berpuasa, bersedekah, memasak bagi orang-orang yang berpuasa, bagi keluarga kita, itu juga ibadah. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau tidak, okelah membaca buku, itu juga bernilai ibadah jika kita niatkan dari awal untuk beribadah. Dan satu hal yang sangat penting lagi adalah bahwa yang berhalangan itu tubuh kita, hati kita tidak. Sedangkan Allah selalu menginginkan ibadah kita itu dari hati kita. Jadi saat tengah malam misalnya kita duduk menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian banyak beristighfar, mengingat dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan dipandang Allah bahkan jauh lebih baik dari orang yang berpuasa namun lalai hatinya. Oke sahabat, itu saja dulu dari saya ya. Semoga kita bisa menjalani seluruh bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah dan penuh bahagia. Jangan berkecil hati, kita wanita menjalani hari-hari haid kita itu juga bisa bernilai ibadah. Oke sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.